Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, ataupun pagi pada saat kalian membuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal latihan yang kemarin kalian sudah kerjakan dan sebagian juga sudah mengirimkan di Google Classroom. Sebelum kalian mengerjakan ini, seharusnya kalian sudah paham dulu itu penjelasan yang sebelumnya, yaitu transaksi-transaksi yang ada di bendara penerimaan dan bendara pengeluaran. Karena rata-rata di soal ini adalah transaksinya pengeluaran beban, yaitu yang melalui kas di bendara pengeluaran, dan penerimaan pendapatan yang melalui kas di bendara atau bendara penerimaan. Oke. Seperti yang kalian ketahui, tugas atau tanggung jawabnya bendahara penerimaan ataupun pengeluaran, masih ingat? Saya ulangi sedikit agar kalian lebih paham. Kalau penerimaan itu intinya itu bertanggung jawab atas semua penerimaan pendapatan yang masuk ke dalam kas pemerintah, terutama itu adalah yang di SKPD. Jadi yang namanya bendahara, kalau levelnya di induknya atau di PPKD atau di pemerintahan kabupaten, itu namanya bendahara umum daerah yang memegang keuangan pemerintahan daerah secara umum. Itu yang memegang adalah di PPKD atau BUD itu sendiri. Nah, kalau yang ada di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, barangkali masih bingung analogi SKPD dan PPKD. Memang untuk memahami ini saya sering berulang kali, bahkan kakak kelas kalian pun yang sekarang sudah kelas 3 pun dulu sempat bingung apa itu SKPD dan PPKD. Intinya analoginya adalah kalau PPKD itu ibunya, SKPD itu anaknya. Hubungannya seperti itu kalau kalian bingung untuk memahaminya. Nah, yang megang uang utamanya kan adalah PPKD. Nah, penerimaan pendapatan itu tidak langsung ke PPKD atau tidak langsung ke ibunya. Ada divisinya sendiri-sendiri atau ada anaknya yang khusus mengurusi pajak, yaitu DPP KAD atau kalian kenalnya itu ada Samsat. Itu jadi satu. Jadi Samsat itu sama DPP KAD, Dinas Pendapatan Daerah, ya, menerima pajak kendaraan bermotor, pajak retribusi hotel dan lain sebagainya. Itu adalah SKPD, ya, SKPD. Nah, di dalam SKPD secara teknis itu ya, yang bertugas sebagai bendahara itu ada yang namanya bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kalau bendahara penerimaan itu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi di SKPD, transaksi penerimaan yang terjadi di SKPD, penerimaan pendapatan di sini, ya. Kemudian tugas yang kedua adalah menyetorkan pendapatan tersebut ke PPKD, menyetorkan ke ibunya, oke, ke kas daerah. Jadi ada kas di bendahara penerimaan, ada juga kas daerah yang ada di pemerintahan kabupaten. Ada 4 transaksi atau ada mekanismenya, ya, ada 4 mekanisme transaksi yang ada di bendahara penerimaan. Kalau kalian perhatikan, yang pertama adalah pengakuan piutang. Nah, pengakuan piutang ini, pengakuan piutang itu ciri khasnya adalah terbitnya SKP pada saat transaksi tanggal disebutkan di situ tanggal berapa dan bunyinya adalah penerbitan SKP, maka di situ adalah pengakuan piutang. Selanjutnya transaksi penerimaan piutang. Kemudian apabila setelah terbitnya SKP itu kemudian ada kalimat membayar, oke, ada kalimat membayar dan dibayar pajaknya, maka itu uangnya sudah masuk, maka itu transaksi penerimaan. Kemudian yang ketiga adalah transaksi timbal balik, yaitu transaksi timbal balik antara PPKD dan SKPD. Berarti pendapatan yang sudah diterima di SKPD disetorkan kembali ke kas daerah atau ke PPKD. Nah, yang namanya transaksi pengakuan piutang dan penerimaan itu bisa saja terjadi tanggalnya berbeda. Misal SKP terbitnya hari Senin, ternyata uangnya diterima hari Selasa. Maka pada hari Seninnya itu transaksi pengakuannya itu dicatat dulu, tetapi transaksi penerimaannya belum dicatat karena kita belum menerima uang.
Kapan penerimaannya itu dicatat? Berarti pada hari Selasanya, pada saat kita menerima uangnya. Jadi yang namanya SKP itu surat ketetapan pajak. Itu ada yang modelnya dikirimkan dulu ke misal hotel ataupun tempat yang lainnya, kirimkan ke hotel, kemudian hotel tersebut menerima surat tersebut, bisa pada hari itu langsung membayar, atau besoknya datang ke kantor seperti itu. Kemudian transaksi kas sama juga halnya dengan transaksi penyetoran. Jadi transaksi pengakuan piutang, transaksi penerimaan piutang, transaksi penyetoran itu juga bisa saja terjadi pada hari yang sama. Oke, bisa saja dari hari yang sama. Jadi misal tanggal 19 Agustus pemerintah melalui SKPDA, SKPDA menerima pendapatan pajak hotel dari hotel misal Kenanga sebesar 2 juta, misal 2 juta, dan disetorkan pada hari yang sama. Nah, kalimat disetorkan pada hari yang sama berarti kalian nanti, kalau tadi kalian cermati, saya tidak menyebutkan penerbitan SKP. Di situ saya bunyinya adalah pada tanggal 19 Agustus SKPDA menerima pendapatan dari pajak dari hotel Kenanga, dan pada hari yang sama langsung disetorkan ke kas daerah. Artinya kalian membuat jurnalnya adalah untuk jurnal penerimaan pajaknya atau pendapatannya, berarti bukan penerimaan piutang ya, karena mungkin SKP-nya sudah, atau transaksi penerimaan piutang atau SKP-nya pada hari itu juga, atau SKP-nya sudah sebelumnya, maka tidak perlu dicatat lagi SKP-nya. Jadi ada kondisi-kondisi soal yang kalian harus cermati kapan kalian harus mencatat transaksi pengakuan, penerimaan, dan penyetoran. Oke, itu kalian cermatikan. Nanti langsung ke contohnya aja wis biar gampang. Kemudian ada yang keempat adalah transaksi penerimaan uang muka pendapatan. Kalau ini tinggal langsung dimasukkan, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka dan langsung disetorkan. Ini pun juga sama penerimaan. Jadi sama seperti uang muka pendapatan. Mekanismenya di akuntansi komersil. Ini kemudian tugas-tugas di kas bendahara pengeluaran. Nanti bedakan antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Yang namanya bendahara pengeluaran itu bertanggung jawab atas semua pengeluaran yang terjadi di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kalau analoginya itu tadi anak, kalau di realnya yang kita sehari-hari itu adalah dinas. Bisa dinas pendidikan, dinas kesehatan. Nah, PPKD-nya itu siapa? Berarti pemerintahan kabupaten, intinya kayak gitu. Ya. Atas pengeluaran yang terjadi di SKPD, dan yang namanya SKPD itu biasanya transaksi-transaksinya yang keluar dari bendahara pengeluaran itu adalah transaksi yang operasional dan nominalnya tidak terlalu besar. Biasanya yang nominalnya besar dan ibaratnya jumlahnya juga banyak, itu pasti mekanismenya melalui atau uangnya itu berasal dari RK PPKD atau dari ibunya, walaupun yang beli SKPD atau walaupun yang beli itu dinas. Misal dinas pendidikan menerima atau membeli sebuah komputer, berarti 50 unit komputer pengadaan untuk sekolah tertentu. Komputer tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten misal, atau memang sudah dianggarkan dari pemerintah kabupaten, maka itu sumbernya dari RKPPKD, walaupun yang mencatat adalah SKPD, begitu. Jadi RKPPKD-nya nanti berkurang, komputernya bertambah. Mekanisme semacam itu yang dinamakan adalah mekanisme langsung atau LS. Ciri-ciri di soalnya adalah LS, SP2D LS, surat perintah pencairan dana langsung. Itu berarti sumber uangnya dari pemerintah kabupaten atau ibunya, induknya, atau dari PPKD. Oke. Kemudian bendahara pengeluaran itu juga bertanggung jawab menerima pembentukan uang persediaan. Yang namanya uang persediaan itu yang saya analogikan sebagai uang saku ya. Jadi ketika anaknya mau bersekolah, ibunya memberikan uang saku selama 1 bulan sejumlah 2 juta. Nah,
2 juta itu harus bisa dimanfaatkan selama 1 bulan, itu yang namanya uang persediaan, yang dimana 2 jutanya itu adalah uang operasional. Kemudian ada ganti uang, pengajuan ganti uang. Ganti uang biasanya adalah apabila SKPD ya atau anak itu membeli suatu barang atau kebutuhan, tetapi uangnya atau yang dianggarkan dari uang persediaan itu tidak cukup. Kemudian ada yang namanya istilahnya ditalangi dulu, itu bisa. Nanti mekanismenya adalah pengajuan ganti uang, di mana uang yang sudah ditalangi oleh SKPD nanti diganti oleh PPKD atau diambilkan lagi dari kas daerah. Kemudian berkewajiban untuk melakukan pengisian kembali kas pada saat saldonya menipis. Nah, transaksi yang ada di bendara pengeluaran itu secara umum itu adalah transaksi pembelian barang ya. Penggunaan atau pemakaian uang itu adalah pembelian barang pengeluaran, bisa barang dan jasa. Kemudian yang utama lagi, yang paling pertama adalah transaksi pembentukan atau penerimaan uang persediaan, yaitu transaksi yang tadi, yang pada saat ibunya memberikan uang pertama kali dalam 1 bulan, itu namanya uang persediaan dari kas daerah untuk operasional di SKPD. Nah, transaksi-transaksi tersebut itu nanti ada ciri khususnya, apakah menggunakan jurnal laporan operasi ataupun jurnal LRA atau tidak. Nanti bisa kita langsung ke contoh soalnya. Sama seperti bendara penerimaan ya, apabila pengeluarannya itu jumlahnya tadi yang saya contohkan, kalau pengeluarannya jumlahnya besar dan jumlahnya banyak, itu biasanya mekanismenya adalah langsung. Kalau langsung berarti sumbernya dari RK PPKD atau dari PPKD atau dari ibunya gitu. Ya, yang namanya resiprokal itu timbal balik, yaitu transaksi antara ibu dan anaknya atau transaksi antara SKPD dan PPKD gitu. Oke, mungkin itu saya langsung membahas ke soalnya. Nah, oke, di soal yang kemarin saya sudah berikan, yaitu contoh latihan siklus akuntansi SKPD Spirit. Ya, SKPD Spirit merupakan salah satu dinas di Kabupaten Morning. Ini neracanya, ya. Ini hanya untuk menunjukkan posisi keuangannya saja, asetnya. Nah, selama bulan Januari 2016 terdapat transaksi-transaksi di SKPD atau Dinas Spirit sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2016 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKPD Spirit itu sebesar untuk tahun 2016 itu 7,3 miliar, sedangkan belanjanya dialihkan sebesar 7,1 miliar. Oke, 7 miliar 100 juta. Nah, jadi yang namanya estimasi ini, baik itu pendapatan atau beban, itu biasanya tidak semua SKPD melakukan demikian. Ada saja SKPD di awal tahunnya atau pada tanggal 1 Januarinya itu tidak melakukan estimasi. Nah, tujuannya estimasi itu sebagai patokan. SKPD diberi anggaran sejumlah sekian, maka targetnya adalah di tahun tersebut mendapatkan pendapatan sekian, di tahun tersebut mendapatkan atau mengeluarkan belanja sekian atau beban sekian. Makanya pada saat mencatat estimasi pendapatan ataupun estimasi belanja, itu adalah akunnya, pencatatannya itu di lawannya atau posisinya berlawanan untuk mengetahui seberapa besar realisasi pendapatan yang tercapai. Makanya jurnalnya pada saat estimasi adalah estimasi pendapatannya 7,3 miliar, perubahan salnya 200 juta, apresiasi belanjanya adalah 7,1 miliar. Oke, jadi logikanya ya namanya estimasi itu memang berbeda-beda ya, tapi logikanya pasti akan menganggarkan yang namanya pendapatannya lebih besar daripada belanjanya. Tujuannya apa? Agar anggaran yang terserap itu tidak defisit atau tidak kurang, minimal cukup atau justru
surplus atau ada sisanya, sehingga apabila ada sisa yang namanya sisa lebih perhitungan anggaran itu bisa untuk kegiatan yang lainnya atau untuk dana cadangan begitu. Nah, makanya di sini saldo normalnya pendapatan itu kan kredit. Pada saat diestimasi dia menjadi debit. Sebaliknya, apresiasi belanja saldo normalnya atau belanja itu, apresiasi itu sama-sama perkiraan ya. Perkiraan belanjanya, yang namanya belanja itu kan saldo normalnya debit. Pada saat kita belanja itu kan debit. Di sini diapresiasikan kredit. Pada saat estimasi itu kredit. Tujuannya apa? Nanti otomatis estimasi pendapatan dan apresiasi belanja ini di akhir periode itu berkurang sesuai dengan realisasinya selama 1 tahun. Oke, kemudian pertanyaannya adalah kenapa itu ada perubahan sal Bapak 200 juta? Sekali lagi, yang namanya penganggaran itu harus sesuai. Maka apabila jumlah yang dikeluarkan 7.300.000, jadi artinya begini, ketika pendapatannya kita mengestimasi 7,3 miliar dan bebannya adalah 7,1 miliar, oke, maka kita masih punya cadangan kas 200 juta karena jumlah belanjanya lebih sedikit. Logikanya adalah seperti itu. Oke. Ini kan belanjanya sedikit, maka ada ini pembacaan perubahan saldonya seperti ini. Artinya ada, jadi di komponen pendapatan ini ya nantinya pada saat estimasi, oh saya pendapatannya mengestimasikan 7,3 miliar sedangkan belanjanya adalah 7,1 miliar, berarti ada selisih. Nah, pada saat selisih itu ada kemungkinan kasnya adalah kita menambahi atau kasnya justru sisa. Kalau ini kasusnya adalah kasnya sisa. Karena kenapa demikian kasnya sisa 200 juta? Karena sekali lagi pendapatannya lebih besar daripada belanja. Kalau kita balik, semisal belanjanya adalah 7,3 miliar, pendapatannya 7,1 miliar, maka perubahan salnya ada di debit. Jadi perubahan sal ini akun yang menutup selisih nominal antara estimasi pendapatan dan apresiasi belanja atau estimasi belanja. Kalau jumlah bebannya lebih besar, otomatis perubahan sal yang dimaknai di sini sebagai ini ya transaksi nomor 1 itu berarti adalah kita harus menambahkan uang lagi atau kita harus menambahkan, nantinya harus kita mencari pendanaan lebih untuk menutup belanja tersebut karena estimasinya adalah belanjanya lebih besar. Itu apes-apesnya ibaratnya gitu, menganggarkannya belanjanya dilebihkan gitu, ibaratnya untuk jaga-jaga. Tapi normalnya sih tetap pendapatannya lebih tinggi daripada belanja. Gitu. Kemudian transaksi tanggal 2. Tanggal 2 Januari 2016 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS. Oke, perhatikan. Di sini Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS gaji sebesar 180 juta dengan rincian sebagai berikut. Kalian perhatikan di sini adalah transaksinya pembayaran gaji. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pembayaran gaji di sini kok melaluinya BUD, tidak kas di Bendahara Pengeluaran? Dan jelas kalau melalui BUD berarti melalui mekanismenya adalah SP2D LS atau rekeningnya langsung dari RKPPKD. Ini pencatatan beban gaji. Nah, ini contohnya beban gaji. Jadi ciri-cirinya kalau kita kemarin sudah saya jelaskan perbedaannya jurnal LO dan LRA. Apabila jurnal LO dicatat itu setiap ada transaksi itu pasti ada jurnal LO. Yang ada dan tidak ada jurnalnya itu LRA. Apabila kita transaksi di kas bendahara penerimaan atau kas bendahara pengeluaran kemudian tidak mempengaruhi posisi kas pemerintah. Pemerintah di sini adalah gabungan antara SKPD dan BPKD, satu kesatuan kabupaten. Maka tidak perlu dibuatkan jurnal LRA. Nah, ini adalah transaksinya pembayaran gaji. Biasanya gaji itu kan bayarnya dari pusat atau kabupaten. Maka dia melakukannya SP2D-LS atau yang dikredit adalah akun RKPPKD. Akun RKPPKD. Ini ya.
Nah, ini kalau kalian perhatikan di nomor 2 ini kalian bisa masukkan satu persatu. Yang penting kalian pelajari dulu ciri-ciri akunnya, tidak perlu nama-nama akunnya harus betul sama, tapi harus disesuaikan dengan ini saja. Beban gaji pokok 120 juta, kemudian beban tunjangan keluarga 20 juta, beban tunjangan jabatan 40 juta sesuai jumlah ini, dan nominalnya ada yang dikeluarkan adalah 180 juta. Yang kalian perhatikan ini beban dan RKPPKD itu merupakan jurnal LO atau untuk yang dimasukkan ke jurnal finansial. Nah, yang bawahnya adalah jurnal LRA-nya. Jurnal ini yang nantinya akun-akunnya akan dimasukkan ke laporan realisasi anggaran atau LRA. Makanya disebut jurnal LRA. Tuh. Bedanya apa, Pak? Kalau di jurnal LO itu menggunakan nama beban, atau di jurnal finansial itu menggunakan akun beban, kalau di jurnal LRA itu menggunakan kalimat atau katanya belanja. Itu bedanya. Nah, kenapa dibuat LRA, Pak? Karena mempengaruhi posisi kas pemerintah. Ada kas yang keluar. Oke, berarti kasnya berkurang kan? Maka itu mempengaruhi, maka itu juga mempengaruhi yang namanya anggaran. Kita berbicara anggaran berarti berbicara tentang uang. Intinya gitu. Uang yang tersedia ya. Anggaran itu kan berarti uang yang direncanakan berdasarkan pos-posnya gitu. Oke, kemudian soal selanjutnya adalah kas tanggal 2, masih tanggal 2 Januari, yaitu bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP. Nah, sebesar 40 juta pada hari yang sama menerbitkan SPM UP. SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan kepada bendahara umum daerah. Tanggal 2 Januari 2016, BUD menerbitkan SP 2D. Nah, kalau kalian perhatikan yang namanya bendahara pengeluaran itu pada saat akan menerima uang persediaan itu pasti mengajukan dulu. Jadi tanggal 2 Januari ini bendahara pengeluaran itu mengajukan surat permintaan pencairan uang persediaan sebesar 40 juta. Pada hari yang sama menerbitkan surat perintah membayar uang persediaan. Nah, surat perintah membayar SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan kepada bendahara umum daerah. Oke, bendahara umum daerah berarti bendahara yang ada di PPKD, ya induknya, makanya diminta. Tuh. Nah, tanggal 2 Januari bendahara umum daerah ini baru menerbitkan SP 2D. Nah, contoh soal ini bisa saja antara pengajuan dari bendahara pengeluaran atau di SKPD mengajukan SPP UP ini ke BUD-nya itu berbeda pada saat penerbitan SP 2D. Nah, pada saat mengajukan SPP UP ini tidak perlu ada yang dicatat. Oke, Pak, tidak perlu ada yang dicatat. Pada saat dicatatnya? Jadi patokan kalian harus mencatat itu adalah pada saat diterbitkannya SP 2D. Ini kalimat SP 2D terbit ini maka harus dicatat tanggal 2 Januari sebesar 40 juta. Nah, karena ini adalah transaksi timbal balik, oke. Ini adalah transaksi timbal balik antara RKPPKD atau PPKD dan SKPD. Oke, dan kemudian transaksi ini tidak mempengaruhi kas pemerintah. Kenapa demikian? Karena saya bilang tadi, ibu memberikan uang ke anaknya. Yang dimaksud dengan pemerintah ini adalah keluarga. Ibu dan anak itu masih satu keluarga. Uang yang keluar dari anak berarti uang yang keluar dari keluarga satu sama. Uang yang keluar dari ibu berarti juga sama yang uang yang keluar dari keluarga satu, ibaratnya gitu. Nah, artinya ini hanya memindahkan rekening saja dari bendahara umum daerah, ya, yang ada uang yang ada di kas daerah ke kas bendahara pengeluaran. Oke, ke kas bendahara pengeluaran yang ada di SKPD. Nah, pertanyaannya lagi adalah kenapa menerima uang kok yang menyimpan adalah bendahara pengeluaran? Kita kembali lagi ke fungsi dan tugas tanggung jawabnya bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran itu bertugas atas semua pengeluaran yang terjadi di SKPD. Oke, kata kuncinya adalah bertugas atau bertanggung jawab atas semua pengeluaran yang di SKPD. Pertanyaannya,
Apabila SKPD membutuhkan sesuatu, kira-kira minta uangnya kemana? Maka kan yang mengeluarkan kan bendahara pengeluaran, karena yang bertanggung jawab pengeluaran-pengeluaran yang ada di SKPD itu bendahara pengeluaran. Nah, karena tugas dan tanggung jawabnya bendahara pengeluaran sedemikian rupa, maka yang namanya uang persediaan itu yang menerima atau yang menyimpan adalah bendahara pengeluaran. Karena logikanya nantinya akan dikeluarkan oleh kas di bendahara pengeluaran gitu. Nah, makanya jurnalnya adalah kas di bendahara pengeluaran debit, kreditnya RKPP KD. Ini namanya jurnal LO. Itu. Kenapa tidak ada jurnal LRA? Karena tidak mempengaruhi kas pemerintah, hanya memindahkan rekening saja. Itu. Seperti di contoh. Oke, kemudian tanggal 5. Oke, bentar. Saya cek sudah berapa menit. Oke, 30 menit ya. Nah, tanggal 5, oke. 5 Januari 2016 SKPD Spirit membayar sewa gedung kantor sebesar 120 juta untuk sewa selama 2 tahun dengan mekanisme langsung. Oke. Tanggal 5 Januari SKPD Spirit membayar sewa gedung kantor sebesar 120 juta untuk sewa selama 2 tahun dengan mekanisme langsung. Artinya SKPD itu menyewa gedung, intinya menyewa gedung kantor. Nah, sebesar 120 juta biaya sewanya, tetapi bayarnya atau uangnya itu diambilkan langsung dari bendahara umum daerah atau langsung dari kas daerah, karena di sini mekanismenya adalah langsung LS. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat jumlahnya juga besar, 120 juta. Ini adalah transaksi pembayaran sewa dibayar di muka. Nanti ini akan, kalau kalian kan sudah menerima akuntansi dasar ya, pasti kalian tahu sewa dibayar di muka berarti membayar 120 juta untuk 2 tahun. Berarti kalau kalian bagi per bulannya berapa? 120 dibagi 2 tahun itu kan berarti 60 juta. Oke. 60 juta per tahunnya itu 60 juta. 60 juta dibagi 12 lagi berarti per bulannya adalah 5 juta. Oke, per bulannya adalah 5 juta. Nah, karena ini membayar awal, ini nanti informasi ini nanti akan kita gunakan di penyesuaian yang di jurnal penyesuaian di bawah. Ini adalah pencatatan beban sewa dibayar di muka atau beban sewa gedung kantor. Ini transaksi pengeluaran beban, maka dibuatkan 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan LRA. Itu beban sewa gedung kantor 120 juta, kreditnya RKPP KD. Kenapa tidak bendahara pengeluaran? Karena mekanismenya adalah langsung. Jurnal LRA-nya belanja. Jadi ciri-cirinya hanya bedanya di beban dan belanja saja. Nah, akun perubahan sal ini itu mengikuti akun kas, baik itu dia dari bendahara pengeluaran ataupun dari RKPP KD. Oke, ini akun kas. RKPP KD kan rekening ya. Ini perubahan sal itu mengikuti, karena ini untuk mencatat perubahan saldo anggaran lebih yang ada di realisasi anggaran nantinya, laporan realisasi anggaran nantinya. Itu. Oke. Kemudian tanggal 12 Januari 2016 dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang persediaan, berarti melalui kas bendahara pengeluaran, karena mekanismenya adalah menggunakan uang persediaan. Atas belanja ATK sebesar 6 juta. Berarti ini pengeluaran untuk pembayaran membeli ATK ya, berarti beban ATK. Kalau di sini pakainya beban ATK. Nah, karena mekanismenya UP berarti kas di bendahara pengeluaran kreditnya. Beban ATK debit, kas di bendahara pengeluaran kredit. 2 jurnal ya yang dibuat karena ada transaksi kasnya. Ciri-cirinya pokoknya kalau jadi untuk membedakan kapan kalian harus mencatat jurnal LRA dan tidak, itu apabila adanya kas atau tidak.
dan kas tersebut bukan merupakan pindah rekening dari RKPPKD ataupun SKPD. Contoh gini ya, kalau di bendahara pengeluaran yang dikecualikan adalah transaksi penerimaan UP, itu tidak ada LRA-nya karena hanya memindahkan rekening. Kalau di bendahara penerimaan itu transaksi penyetoran. Oke, transaksi penyetoran pun itu tidak ada jurnal LRA-nya karena hanya pindah rekening. Selainnya kalau ada pembelian dan lain sebagainya keluar kas, maka itu adalah atau kalian itu harus membuat jurnal LRA-nya karena ada anggaran, ada uang yang digunakan begitu. Tuh beban ATK debit, kreditnya kas di bendahara pengeluaran 6 juta. Belanja ATK juga boleh, belanja barang juga boleh. Nama akun masih saya maklumi karena kalian juga masih belajar. Kreditnya adalah perubahan sales. Ya, sekali lagi perubahan sales ini mengikuti akun kas yang di atasnya atau yang ada di jurnal finansial atau jurnal LO. Nah, lanjut ke tanggal 13 atau soal yang F. Tanggal 13 Januari 2016 SKP ya. Tanggal 13 Januari 2016 SKP terbit, surat ketetapan pajak terbit tadi ya, dan menyatakan bahwa SKPD Spirit memiliki pendapatan pajak dari Hotel Terang sebesar 160 juta dan Hotel Cempaka sebesar 50 juta. Kalau kalian, jadi sebelum mengerjakan kalian harus analisa dulu soalnya ya, jangan langsung kerja. Jadi dari tanggal 13 ini kalian perhatikan kata kuncinya adalah ada SKP terbit, menyatakan bahwa SKPD Spirit memiliki pendapatan Hotel Terang dan Hotel Cempaka sebesar sekian. Sudah segitu toh. Maka dari informasi tersebut bisa kita ketahui di sini tidak ada kalimat menerima, oke, hanya memiliki. Menerima uang tidak ada, atau penyetoran juga tidak ada, maka atau pembayaran juga tidak ada. Maka ini adalah transaksi pengakuan piutang karena penerbitan SKP. Nah, yang namanya penerbitan SKP itu kan berarti belum menerima uangnya, hanya baru mengakui piutangnya seperti yang tadi. Maka yang dicatat hanya adalah jurnal apa? Hanya jurnal LO. Berarti ini yang tadi tambahan di bekas bendahara penerimaan. Yang tidak perlu di jurnal LRA-nya adalah pengakuan piutang dan penyetoran pajaknya. Tanggal 13 piutang pajak hotel. Nah, ini hanya mengakui piutangnya saja. 210 nominalnya dari mana? Digabungkan 160 juta ditambah 50 juta. Kreditnya pendapatan pajak hotel strip LO karena baru diakui dan ini dicatat di jurnal LO, pendapatannya baru LO, belum ada pendapatan pajak hotel LRA. Pendapatan pajak hotel LRA nantinya akan diakui pada saat pembayarannya atau penerimaan uangnya atau kasnya. Ini pembayarannya di nomor 15 atau di tanggal 15. Coba ini. Tanggal 15 Hotel Terang membayar pajak hotel langsung ditransfer ke kas daerah. Nah, ini ada contoh soal lagi yang hotel itu membayar pajak tapi langsung ke kas daerah, tidak melalui kas di bendahara penerimaan. Ini yang bayar adalah Hotel Terang. Sebesar 160 juta. Berarti kan sumbernya dari sini ya, tanggal 13 gitu. Nah, tadi sudah diakui piutangnya di tanggal 13. Ini berarti transaksi penerimaan piutang atau pembayarannya. Maka kita membuat dua jurnal karena ada kas yang masuk, ada penambahan kas. Karena mekanismenya adalah dia langsung ditransfer ke kas daerah, maka debitnya bukan kas bendahara penerimaan, tetapi RKPPKD ini. Yang dikredit kenapa bukan pendapatan Pak di finansial? Di jurnal LO-nya kenapa bukan pendapatan? Karena pendapatan pajak hotelnya tadi sudah diakui pada saat pengakuan piutang. Ini kan sudah diakui. Nah, sekarang kita tinggal mengkreditkan akun piutangnya karena sudah dibayar. Kasnya bertambah di RKPPKD 160 juta. Pendapatan pajak hotel LRA-nya untuk jurnal LRA-nya baru diakui di sini. Nah, ini piutang pajaknya. Nah, itu. Oke.
pahami dulu. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 16 ini bendahara penerimaan menerima uang dari Hotel Cempaka. Tadi Hotel Terang, sekarang Cempaka. Nah, ini disetorkan baru 40 juta ya. Oke. Tanggal 16 Januari bendahara penerimaan menerima uang dari Hotel Cempaka sebesar 40 juta dan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah pada hari yang sama. Nah, ini berarti karena di sini bunyinya adalah bendahara penerimaan menerima uang dari Hotel Cempaka, berarti dia tidak melalui mekanisme langsung. Berarti nanti debitnya kasnya masuk ke kas bendahara penerimaan dan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah pada hari yang sama. Bedanya tanggal 15 dan 16 adalah pada tanggal 16 Hotel Terang membayar pajaknya langsung ke kas daerah. Maka SKPD tidak perlu mencatat penyetoran. Oke, tidak perlu mencatat penyetoran karena dari uangnya tidak melalui SKPD tapi langsung ke PPKD, jadi tidak ada jurnal penyetoran. Nah, yang tanggal 16 Hotel Cempaka itu bayarnya itu ke SKPD terlebih dahulu. Maka nanti kalian akan membuat jurnal penyetoran. Di sini juga sudah dijelaskan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah pada hari yang sama. Berarti masih sama tanggal 16 Januari. Kita lihat jurnalnya tanggal 16. Kas di bendahara penerimaan 40 juta karena melalui bendahara penerimaan menerima uang ya, pendapatan. Nah, kreditnya adalah piutang pajak hotel. Sekali lagi bukan pendapatan pajak hotel. Kenapa demikian? Karena pendapatannya sudah diakui di awal tadi pada saat pengakuan piutang. Sekarang kita tinggal mengkredit piutangnya atau mengurangi piutangnya sebesar 40 juta. Nah, ini harusnya yang ini adalah jurnal penyetoran. Nah, ini adalah jurnal penyetoran. Jurnal penyetoran, mana jurnal penyetoran? Nah, ini jurnal penyetoran 2 ya, RKPPKD dan kas bendahara penerimaan ini. Nah, ini jurnal penyetoran. Harusnya mencatatnya jurnal penyetorannya di bawah ya. Jadi perubahan salnya ini kan ngikutin kas diterima, kemudian baru mengakui pendapatan pajak hotel RA setelah diterima kasnya dari Hotel Cempaka sebesar 40 juta. Nah, kemudian uang pajak tersebut disetorkan ke kas daerah pada hari yang sama. Nah, ini adalah jurnal penyetoran. Ini kalian bisa dipelajari semua di PPT ini ya, ada semua ini. Ini ya, transaksi bendahara penerimaan, pencatatan piutang, penerimaan piutang, kemudian transaksi timbal balik yaitu penyetoran, kemudian transaksi penerimaan pendapatan diterima di muka dan lain sebagainya, kemudian bendahara pengeluaran juga ada ya. Yang kemarin sudah saya share, kalian harus pelajari lagi. Terus saya lanjutkan lagi untuk yang tadi. Jadi ini adalah transaksi penyetorannya. Ini ya. Jadi kita membuat 3 jurnal atau 2 jurnal. Oke, 2 jurnal untuk mencatat penerimaan piutang dan penyetoran pendapatannya atau pajaknya ke PPKD atau ke kas daerah atau ke BUD. Nah, pada jurnal transaksi penyetoran itu yang dicatat hanya jurnal LO-nya saja. Ini kenapa di atas semua? Karena ini mewakili jurnal LO. 4 baris ini ini adalah jurnal LO dan ini jurnal LR-nya. Jadi sengaja dipisah mungkin ya. Tapi boleh kalian jurnal LRA ini ditaruh di bawahnya persis ini transaksi penerimaan agar tidak bingung, enggak apa-apa. Nah, transaksi ini jurnal penyetorannya dicatat hanya jurnal LO-nya saja karena hanya memindahkan rekening dari kas bendahara penerimaan ke kas daerah atau ke RKPP. Makanya di sini mengkredit kas di bendahara penerimaan yang ini dan di debitlah RKPP gitu. Nah, oke. Sampai di sini dulu untuk agar kalian bisa memahami dulu. Untuk yang selanjutnya tanggal 19 dan seterusnya untuk
pembahasan selanjutnya, mengingat biar videonya tidak terlalu lama dan bisa maksimal untuk mempelajari. Insya Allah ini akan saya upload di YouTube. Ditunggu saja. Oke, baik, saya akhiri. Pertanyaan-pertanyaan boleh lewat Google Classroom ya, melalui chat atau by WA, tidak apa-apa, saya layani. Yang penting di jam kerja begitu, jangan jam-jam malam atau apa, yang penting jam kerja sehingga posisinya ideal untuk belajar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.